Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faiza Hasna dengan belakang 004, kemudian Putut Isna dengan belakang 047, kemudian Tiara Ajeng dengan belakang 056, kemudian saya Vina Mujadun Hasanah dengan belakang 063, kemudian Kirana Dewi yang belakangnya 070. Kami di sini mereview jurnal internasional tentang persamaan diferensial guna memenuhi tugas akhir mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh UIN. Judul artikel yang kami pilih yaitu Method for Solving Ordinary Differential Equation of Second Order with Coefficient that is Constant. Nama jurnalnya yaitu International Journal of Scientific Research in Mathematical and Statistical Science, volume 10, nomor 2, halaman 9-16. Tahun terbit jurnal 2023. Penulis artikelnya yaitu Sohail Hussain dan Samia Akhtarniki. Yang pertama dibahas pada artikel ini yaitu abstrak. Artikel ini memberikan gambaran terperinci tentang teknik dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa order 2 yang memiliki koefisien yang tetap atau koefisien konstanta tetap. Artikel ini dimulai dengan memperkenalkan bentuk umum persamaan diferensial order kedua dan menjelaskan konsep koefisien konstan. Selanjutnya, artikel ini menyajikan karakteristik persamaan dan akarnya yang digunakan untuk menentukan sifat solusinya. Artikel ini kemudian membahas 3 kemungkinan kasus, yaitu akar nyata dan berbeda, akar konjugasi kompleks, dan akar berulang. Menjadikan solusi untuk setiap kasus, termasuk contoh untuk menggambarkan penerapan metode tersebut. Artikel ini diakhiri dengan diskusi singkat tentang aplikasi persamaan diferensial order kedua dalam teknik dan fisika. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan ringkas bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada topik ini. Kemudian pendahuluan. Di sini membahas persamaan diferensial biasa order kedua yang koefisiennya tetap konstan dari persamaan merupakan golongan persamaan yang sering muncul di banyak ilmu matematika dan fisika, sehingga menjadikannya sangat penting dalam memahami dan memprediksi fenomena fisika. Persamaan ini memiliki berbagai macam aplikasi di bidang seperti mekanika, kemudian elektromagnetik, dan mekanika kuantum. Oleh karena itu, menemukan solusi persamaan ini merupakan tugas penting bagi banyak peneliti dan siswa di berbagai bidang studi. Dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan Dalam artikel ini, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif dan terperinci tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan kelas persamaan. Peneliti memulai dengan memperkenalkan format standar persamaan diferensial order kedua yang memiliki koefisien yang tetap konstan di seluruh persamaan yang merupakan persamaan linear homogen. Peneliti juga menjelaskan arti koefisien konstan dan mengapa mereka memainkan peran penting dalam menyelesaikan persamaan ini. Peneliti kemudian menyajikan persamaan karakteristik dan akarnya yang memberikan informasi tentang sifat solusi. Kemudian peneliti membahas 3 kemungkinan kasus, yaitu akar nyata berbeda, akar konjugasi kompleks, dan akar berulang. Untuk setiap kasus, peneliti memperoleh solusi umum. Dan
memberikan contoh untuk mengilustrasikan penerapan metode ini. Salah satu kelebihan artikel ini yaitu tidak hanya mencakup aspek matematika dalam menyelesaikan persamaannya, tetapi juga menginterpretasikan dan mengaplikasikan fisiknya. Peneliti membahas hubungan antara solusi dan sistem fisik dan bagaimana solusi dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sistem. Peneliti memberikan contoh dari fisika dan teknik untuk menggambarkan aplikasi persamaan diferensial yang memiliki koefisien yang tetap konstan di seluruh persamaan. Teknik dan metode yang disajikan dalam artikel ini merupakan hal yang dasar bagi banyak bidang studi, termasuk matematika, fisika, dan teknik. Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada topik ini dan dapat digunakan sebagai referensi untuk memecahkan masalah di bidang terkait. Kemudian kedua, real world atau kerjaan. Salah satu karya paling awal tentang topik ini adalah oleh Leonhard Euler pada abad ke-18. Euler mengembangkan metode umum untuk memecahkan LDA atau persamaan diferensial linear dari orde apapun termasuk orde 2. Persamaan koefisien dengan konstan. Metode ini melibatkan pencarian solusi atau nilai yang memenuhi persamaan karakteristik dan menggunakannya untuk mendapatkan solusi ini. Pada abad ke-19, studi persamaan diferensial mengalami perkembangan yang signifikan dan banyak matematikawan yang berkontribusi pada pemahaman persamaan ini. Salah satu karya paling terkenal pada periode ini adalah karya Carl Friedrich Gauss yang memperkenalkan sistem koefisien tak tentu untuk menyelesaikan LDA dengan orde apapun. Metode ini kemudian diterapkan pada persamaan orde kedua dengan koefisien konstan sehingga memberikan pendekatan yang mudah untuk menemukan solusi fisik. Kemudian di periode ke-20, studi tentang persamaan diferensial terus berkembang dan teknik-teknik baru dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam periode ini adalah transformasi Laplace yang memungkinkan penyelesaian persamaan diferensial dalam domain yang berbeda, yaitu diferensiasi. Transformasi Laplace telah digunakan untuk menyelesaikan orde 2, mengurutkan koefisien diferensial dengan konstanta, memberikan pendekatan yang efisien dan kuat untuk menemukan solusi. Kemudian persamaan linear homogen dengan koefisien konstanta. Pada bagian ini peneliti mempertimbangkan kasus khusus orde 2 homogen yang semua koefisiennya konstanta real. Pada bagian ini difokuskan pada orde kedua homogen di mana koefisien konstantanya memiliki nilai real. Dengan kata lain, kita hanya mempertimbangkan persamaan dalam bentuk sebagai berikut: A 0x turunan kedua y ditambah A 1x turunan pertama y ditambah A 2x y sama dengan 0. A 0x, A 1x, dan A 2x itu koefisien konstanta. Oleh karena itu, kita dapat melihat solusi pada persamaan 1 tadi dalam bentuk yaitu y-nya sama dengan EX, di mana kita bisa memilih konstanta M seperti EX memenuhi pada persamaan.
Misalkan Y sama dengan pangkat Mx dapat merupakan solusi nilai tentu yang dapat dituliskan turunan pertama dari Y yaitu M pangkat Mx, turunan kedua Y yaitu M kuadrat pangkat Mx. Kemudian substitusikan pada persamaan yang pertama, maka didapatkan sebagai berikut, yaitu A0x M kuadrat Mx dari sini, A1x M pangkat Mx, kemudian ini, atau M plus 4 kali M plus 2 sama ini. Mengingat bahwa EMX itu tidak sama dengan 0, maka kita dapat memperoleh persamaan diferensial memperoleh persamaan polinomial variabel M, yaitu A0x M kuadrat ditambah A1x M ditambah A2x sama dengan 0. Itu EMX nya dikeluarin. Persamaan yang disebutkan di atas itu disebut sebagai persamaan bantu atau persamaan karakteristik. Saat menyelesaikan persamaan bantu, kasus yang mungkin muncul yaitu yang pertama ada semua akarnya itu berbeda dan nyata. Kemudian yang kedua, semua akarnya itu nyata tapi berulang, tapi beberapa berulang. Kemudian yang ketiga, akarnya itu kompleks atau imaginary. Kasus 1, akar nyata yang berbeda. Jika M1, M2 itu berbeda, akarnya berbeda, maka Y-nya itu sama dengan M1X, dan Y yang kedua itu Y sama dengan M2X, merupakan solusi independen dari persamaan dari persamaan 1. Oleh karena itu solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E M1X ditambah C2E M2X, di mana C1 C2 merupakan konstanta sumbangan. Contohnya 2 turunan kedua Y, 2 dikali turunan kedua Y dikurangi 12 dikali turunan pertama Y ditambah 16 Y sama dengan 0. Lalu persamaan karakteristik yang didapat itu 2M kuadrat min 12M tambah 16. Ini harusnya udah sama dengan 0. Maka faktor yang didapat itu kan M4 sama 2M4. Jadi M1 M2 nya itu M1 nya 4, M2 nya 2. Akar tersebut kan ini berbeda dan nyata. Jadi E4 M1 kan M1 nya itu 4, jadi E4X dan E2X merupakan solusi dari persamaan yang diberikan, dan kita bisa menyatakannya pada solusi umum sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C1E4X ditambah C2E maka 2X, di mana C1 dan C2 itu merupakan konstanta sumbangan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan linear homogen di kasus 2. Nah, di kasus 2 ini terjadi ketika nilai-nilai akar persamaan itu bernilai sama, sehingga solusi umumnya diperoleh Y sama dengan C1 dikali E pangkat MX ditambah C2 dikali X pangkat pangkat MX. C1 C2 ini merupakan konstanta
Dan M di sini itu diperoleh dari akar-akar persamaan yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung lihat di contoh. Ini turunan kedua dari Y terhadap X kuadrat dikurangi 4 dikali turunan Y terhadap X ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurangi 4M ditambah 4 sama dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan ini, bisa menggunakan rumus ABC, diperoleh M sama dengan 2,2. Artinya nilai M1 dan M2-nya sama, sehingga kita memakai rumus yang sini. Merupakan persamaan linear homogen yang di kasus 2. Nah, setelah memperoleh nilai M-nya, kita substitusikan ini ke solusi umum yang di sini. Sehingga diperoleh Y sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali X E pangkat 2X, di mana C1 dan C2-nya merupakan konstanta, dan 2 di sini itu diperoleh dari hasil nilai hasil M yang sudah kita cari dari persamaan karakteristik ini. Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan linear homogen yang di kasus 3. Nah, di kasus 3 ini terjadi ketika akar-akar persamaannya itu merupakan bilangan kompleks, sehingga solusi umumnya berbentuk ini. Y sama dengan E pangkat AX dikali A cos BX ditambah B sin BX. Nah, A ini merupakan konstanta dan B juga merupakan konstanta yang A besar dan B besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di contoh. Nah, ini. Turunan kedua dari Y terhadap X kuadrat dikurangi 6 dikali turunan Y terhadap X ditambah 25Y sama dengan 0. Dari sini diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurangi 6M ditambah 25 sama dengan 0. Kemudian ini diselesaikan dengan rumus ABC, maaf. Nah, sehingga diperoleh M-nya yaitu ini, 3 plus minus 4I. Nah, karena bentuknya itu merupakan A plus minus BI, maka diperoleh nilai A-nya itu yang di sini, yaitu A-nya 3, dan B-nya itu yang ini, yang 4. Nah, setelah kita memperoleh nilai A dan B-nya, kita substitusikan ini ke bentuk umum penyelesaian dari kasus 3 yang ini. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan E pangkat 3X karena A-nya 3 dikali C1 sin 4X. Kenapa 4? Karena dia ini BX disubstitusikan ke sini. Ditambah C2 cos 4X. Dimana C1 dan C2 itu merupakan konstanta. Nah, ini ditulisnya di sini C1 dan C2 kalau di penuhnya A sama B. Jadi ini bebas, penulisannya konstantanya mau berapa aja. Yang selanjutnya yaitu persamaan linear non-homogen dengan metode koefisien konstanta. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau homogen itu nilai kanannya 0, tapi kalau non-homogen itu nilai kanannya berupa fx atau fungsi dari x. Nah, untuk menyelesaikan persamaan non-homogen ini, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan YC plus YP. Nah, YC ini diperoleh dari persamaan yang di ruas kiri ini disama dengan K0. Jadi ini diubah dulu ke dalam persamaan homogen. Nah, untuk YP ini itu kita perlu mencari turunan pertama dari YP dan turunan kedua dari YP juga untuk mensubstitusikan nilai ke persamaan awal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja lihat di contoh. Yang ini ada di kasus pertama, yaitu ketika nilai kanannya itu merupakan X atau fungsi polinom di X. Sehingga YP-nya itu merupakan 1 per f dx gitu, atau inverse-nya. Nah, kemudian mari kita lihat di contoh. Turunan kedua dari Y terhadap X kuadrat ditambah 3 kali Y turunan Y terhadap X ditambah 2Y sama dengan 4X plus 5. Nah, langkah pertama kita mencari persamaan karakteristiknya dari ini, yaitu diperoleh M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini disamakan 0 dulu karena dia mau diubah ke persamaan homogen dulu. Nah, dari sini diselesaikan diperoleh
akar persamanya yaitu M sama dengan min 2, min 1. Nah, min 2, min 1 ini kan bentuknya berbeda, bilangnya berbeda, sehingga ini merupakan persamaan linear homogen yang kasus 1. Nah, karena dia akarnya berbeda, maka diperoleh solusi umumnya itu yang ini. YC sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 dikali E pangkat min 2X. Nah, ini kenapa min X? Karena dia tuh diperoleh dari sini. Min 1 di sini, kemudian yang min 2 itu diperoleh di sini. Oke, setelah kita mencari nilai YC-nya, kita perlu mencari nilai YP-nya nih. Berarti, di sini YP itu bentuknya AX plus B, di mana AB itu konstanta. Nah, kita perlu mencari turunan pertama dari Y dan juga turunan kedua dari YP nih. Nah, di sini kan udah diketahui kalau YP-nya itu AX plus B. Berarti turunan pertamanya itu A. Ini diturunkan terhadap X ya. Nah, ini turunannya A. Kemudian turunan kedua dari YP, Y aksen P, ini diturunkan lagi sehingga ininya 0. Setelah memperoleh nilai dari YP, Y aksen P, dan Y double aksen P, kita substitusikan nilai ini ke persamaan awal yang di sini. Ini kan ada turunan kedua Y, ini ada turunan pertama Y, dan ini ada Y aja. Nah, disubstitusikan. Karena turunan keduanya 0, berarti 0 di sini ditambah 3 kali turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya itu A ya, teman-teman. Berarti 3A ditambah 2 dikali AX plus B. Kenapa AX plus B? Karena ini kan 2Y. Nah, kemudian ini kan kita udah diketahui kalau Y itu sama dengan AX plus B. Sehingga ini disubstitusikan ke sini. Nah, nilai kanannya itu sama dengan soal yang di awal, yaitu 4X plus 5. Kemudian ini dioperasikan sehingga menghasilkan 3A ditambah 2B ditambah 2AX sama dengan 4X plus 5. Nah, karena kita menggunakan metode koefisien konstanta, maka kita perlu memperhatikan koefisien-koefisien dari variabelnya, atau di konstantanya aja. Ini kita perhatikan dulu yang ada variabel X-nya. Ini di ruas kanan 4, di ruas kiri ada 2A. Sehingga diperoleh 2A sama dengan 4. Nah, A-nya diperoleh 2. Kemudian, yang konstanta di ruas kiri ada 3A plus 2B, di ruas kanan ada 5. Sehingga persamaannya diperoleh 3A plus 2B sama dengan 5. Nah, tadi kan kita udah memperoleh nilai A-nya itu 2. Kita substitusikan nilai A ini ke persamaan yang sini. Sehingga diperoleh B-nya itu min 1/2. Setelah memperoleh nilai A dan B, kita perlu substitusikan ini ke YP, karena YP bentuk umumnya kan AX plus B. Nah, A-nya 2, B-nya min setengah, sehingga diperoleh YP-nya sama dengan 2X min setengah. Nah, tadi udah ketemu nih nilai YC sama YP-nya. Kemudian untuk memperoleh solusi umum, yaitu Y sama dengan YC plus YP, maka YC yang udah dicari ini disubstitusikan ke bentuk umumnya, yaitu menjadi Y sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 dikali E pangkat min 2X ditambah 2X min setengah. Nah, 2X min setengah ini merupakan YP. Di mana C1 dan C2 itu merupakan konstanta. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan linear non-homogen yang ini. Kemudian kasus yang kelima, yaitu ada kasus luar biasa dari 1/f di kuadrat sin AX. Di mana yang kalau bentuknya 1/f di kuadrat sin AX, jadi kita bisa merubah f di kuadrat ini menjadi f min a kuadrat sama dengan 0. Nah, dari 1/f di kuadrat sin AX sama dengan 1/f min a kuadrat sin AX, maka f min a kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Namun jika f min a kuadrat sama dengan 0, itu nilai 0-nya menjadi infinite atau tidak terhingga. Jadi metode kita gagal. Nah, sekarang f min a kuadrat sama dengan 0, artinya d kuadrat ditambah a kuadrat adalah faktor dari f d kuadrat. Misalkan f d kuadrat sama dengan d kuadrat plus a kuadrat himpunan dari d kuadrat. Sehingga himpunan min a kuadrat tidak sama dengan 0. Sekarang 1/fd kuadrat cos AX plus I sin AX sama dengan 1/fd
ini menghasilkan sama dengan X 1 per F aksen D kuadrat E pangkat AIX. Di mana tanda hubung menuju diferensiasi dalam bentuk X-nya yaitu X 1 per F aksen D kuadrat cos AX plus I sin AX. Kemudian kita menyamakan bagian imajiner dan yang real, maka kita akan memperoleh 1 per F D kuadrat cos AX sama dengan X 1 per F aksen D kuadrat cos AX. Dan 1 per F D kuadrat sin AX ini sama dengan X 1 per F aksen D kuadrat sin AX. Pada kasus F aksen min A kuadrat sama dengan 0 dan F double aksen min A pangkat N tidak sama dengan 0, D kuadrat plus A kuadrat adalah faktor dari FD kuadrat yang diulang 2 kali. Nah, dengan menerapkan hasil yang tadi itu, kita memperoleh 1 per FD kuadrat sin AX sama dengan X kuadrat 1 per F double aksen D kuadrat sin AX. Dan 1 per FD kuadrat cos AX sama dengan X kuadrat 1 per F double aksen D kuadrat cos AX. Kita membahas kasus 6. Jika Fx sama dengan E pangkat AX kali P. Kasus 6. Jika Fx sama dengan E pangkat AXP, kemudian maka YP-nya yaitu E pangkat AX 1 per FD plus A kali P. Kita memiliki diferensiasi berturut-turutnya yaitu D kali E pangkat AX P sama dengan E pangkat AX dp ditambah AE pangkat AX P sama dengan E pangkat AX D plus A kali P. D kuadrat E pangkat AX P sama dengan E pangkat AX D kuadrat P ditambah AX pangkat A pangkat X kali P ditambah A pangkat 2 E pangkat AX P ditambah AE pangkat AX dp sama dengan E pangkat AX D kuadrat ditambah 2 kali A kali D ditambah A kuadrat kali P sama dengan E pangkat AX D plus A kuadrat kali P. Demikian pula dengan D pangkat 3 E pangkat AX P sama dengan E pangkat AX dikali dengan D plus A pangkat 3 dikali P. Dan D pangkat N E pangkat AX P sama dengan E pangkat AX dikalikan dengan D plus A pangkat N dikali P. Oleh karena itu, FD E pangkat AX P sama dengan E pangkat AX FD plus A kali P. Kemudian mengambil operator inverse, kita memiliki 1 per FD dikali dengan E pangkat AX kali P sama dengan E pangkat AX 1 per F D plus A kali P. Jadi kita menemukan operator 1 per FD pada E pangkat AX P ekuivalen dengan 1 per FD plus A pada P dengan mengambil E pangkat AX di luar. Oleh karena itu, dalam praktiknya kita menggunakan E pangkat AX dan menaruh D plus A di tempat D. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu masalah nilai awal. Nilai masalah awal sesuai dengan masalah penentuan konstanta integrasi dari solusi umum persamaan diferensial. Mengganti variabel dalam solusi dan turunan dari solusi dengan nilai awal yang sesuai
dan menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk konstanta yang diperlukan. Nah, masuk ke contoh. Di sini contoh soalnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat min 7dy per dx plus 12y sama dengan 0. Di mana nilai awalnya, yaitu y 0 sama dengan 1 dan y aksen 0 sama dengan 6. Nah, fungsi karakteristik atau persamaan karakteristik dari soal ini yaitu m kuadrat min 7m plus 12 sama dengan 0. Nah, kita cari solusi m-nya. Kita dapat yaitu m sama dengan 3 atau m sama dengan 4. Kita lihat dari m ini, dia hasilnya yaitu termasuk real dan berbeda ya. Nah, jadi dari hasil M tadi kita dapat E pangkat 4X dan E pangkat 3X. Solusi yang kita peroleh adalah valid. Dan solusi fungsi komplementernya bisa kita dapat yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat 3X. Nah, dari C1, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Nah, dari sini kita menemukan turunan dari Y ini yaitu Y aksen atau dy per dx sama dengan 4 C1 E pangkat 4x ditambah 3 C2 E pangkat 3x. Kita terapkan kondisi awal. Kemudian dengan menerapkan kondisi awal Y0 sama dengan 1 ke persamaan 3/4 yaitu yang ini, dan Y aksen 0 sama dengan 6 ke persamaan 3.5 yang ini. Nah, yang Y0 sama dengan 1 diterapkan ke persamaan Y C1 E pangkat 4X dan C2 E pangkat 3X. Jadi C1 plus C2 sama dengan 1. Kemudian yang Y aksen kita masukkan ke dalam persamaan 3.5 menjadi 4C1 plus 3C2 sama dengan 6. Kita menemukan dari persamaan ini bahwa C1 sama dengan 6 dan C2 sama dengan min 5. Setelah itu kita ganti C1 dan C2 di persamaan 3.4 berarti yang ini kan. Kita peroleh jadi Y sama dengan 6 E pangkat 4 tadi, E pangkat 4X dikurangi 5 E pangkat 3X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ajeng. Di sini saya akan melanjutkan presentasi review jurnal dari rekan saya, Isna. Sekarang kita akan membahas kasus ketiga. Di sini kita tahu bahwa 1 per FD dikali 1 per FD kali E pangkat AX sama dengan E AX per FD. Jika FA tidak sama dengan 0. Tetapi jika FA sama dengan 0, hasilnya menjadi tak terhingga dan metodenya gagal. Sekarang FA sama dengan 0, yang artinya bahwa DA itu adalah faktor dari FD. Kemudian kita bisa menulis FD sama dengan D min A, V, D. Dan syarat V, A tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan menerapkan FD pada E pangkat AX. Nah, di sini 1 per FD pangkat E kali E pangkat AX sama dengan 1 per D min A V D kali E pangkat AX. Sama dengan 1 per D min A V D kali E pangkat AX dengan V kali A tidak sama dengan 0. Sama dengan 1 per D min A V kali A dikali
E pangkat AX sama dengan 1 per V kali A dikali E pangkat AX integral E pangkat min AX dikali E pangkat AX sama dengan 1 per V kali A kali E pangkat AX integral dari DX sama dengan X XE pangkat AX per V kali A. Ketika FD sama dengan D min A, V kali D, untuk V A tidak sama dengan 0, dengan kita turunkan terhadap D. Jadi turunan pertama dari FD itu sama dengan D min A, V aksen kali D plus V D. Kemudian kita substitusikan D sama dengan A, menjadikan F aksen kali A sama dengan 0 plus V kali A. Yang artinya V A sama dengan F aksen A. Itu apa turunan pertama dari FA. Kemudian untuk solusi lanjutannya, jika jika ya kan? Kemudian jika FA sama dengan 0 tapi turunan pertama dari FA itu sama dengan 0 dan turunan kedua dari jika FA sama dengan 0 tetapi turunan pertama dari FA tidak sama dengan 0, solusinya menjadi FD 1 per FD kali E pangkat AX sama dengan XE AX per F turunan dari FA, turunan pertama dari FA atau 1X X dikali 1 per turunan pertama dari FD kali E pangkat AX. Namun jika turunan pertama dari FA sama dengan 0 dan turunan kedua dari FA tidak sama dengan 0, maka D min A adalah faktor yang berulang 2 kali dengan menerapkan hasil di atas berulang. Nah, kita mendapatkan 1 per FD kali E pangkat AX sama dengan X kuadrat kali 1 per turunan kedua dari FD kali E pangkat AX. Seperti ini. Kemudian kita menuju ke contoh. Di sini diberikan persamaan diferensial D2Y D kuadrat Y per DX kuadrat dikurangi 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan EX. Nah, untuk faktorisasinya menjadi M kuadrat min 3M plus 2 atau M min 2 kali M min 1 sama dengan 0. Di sini M1-nya sama dengan 2 dan M2-nya sama dengan 1. Untuk solusi komplementernya itu ini YC sama dengan C1 kali E pangkat 2X plus C2 kali E pangkat X, di mana C1 dan C2 itu adalah arbitrary constants ya. Kemudian untuk solusi parsialnya itu YP sama dengan 1 per min Untuk solusi parsialnya itu ini ketemunya YP sama dengan min X pangkat X. Ini YP sama dengan 1 per D min 1 dikali D min 2 kali E pangkat X. Kemudian U sama dengan, kita misalkan U sama dengan 1 per D min 2 kali E pangkat X. D min 2 U sama dengan E pangkat X. DU per DX min 2U sama dengan E pangkat X. Kemudian integral kita dapatkan U sama dengan min E pangkat min X. JP sama dengan 1 per D min 1 kali U. D min 1 kali YP sama dengan min E pangkat min X. DYP
per dx dikurangi YP sama dengan min E pangkat min X. YP sama dengan min XE pangkat min X. Nah, ini untuk solusi parsialnya. Kemudian kita temukan solusi umumnya itu Y sama dengan YC plus YP. Maka Y sama dengan C1 kali E pangkat 2X plus C2 kali E pangkat X min X kali E pangkat X. Seperti itu ya. Kemudian untuk kasus keempat. Untuk kasus keempat ini, jika fx sama dengan sin X atau cos X, maka 1 per fd kuadrat sin AX sama dengan 1 per f min A kuadrat sin AX. Dan ketika 1 per FA kuadrat cos AX sama dengan 1 per min A kuadrat kali cos AX. Kecuali ketika f min A kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita tahu bahwa sin AX sama dengan sin AX, dikali sin AX sama dengan A cos AX, dikuadrat kali sin AX sama dengan min A kuadrat sin AX, pangkat 3 dikali sin AX sama dengan min A pangkat 3 kali cos AX. Dengan pola yang sama, di sini di pangkat 2N kali sin AX sama dengan min A kuadrat kali N kali sin AX. Maka FD kuadrat sin AX sama dengan F min A kuadrat sin AX. Di sini kita akan mengoperasikan 1 per FD kuadrat sin 1 per FD kuadrat di kedua sisi. Nah, kemudian kita peroleh 1 per FD kuadrat dikali FD kuadrat sin AX sama dengan 1 per FD kuadrat dikali F min A kuadrat sin AX. Atau F kali min A kuadrat tidak sama dengan 0. Sehingga 1 per ini kemudian kita dapat 1 per FD kuadrat sin AX sama dengan 1 per F min A kuadrat sin AX. Ini F min AX tidak sama dengan 0. Kemudian kita dapat 1 per FD kuadrat. Ini. Nah, kemudian untuk dengan cara yang sama tadi kita memperoleh 1 per FD kuadrat cos AX sama dengan 1 per min A kuadrat kali dengan cos AX. Caranya sama dengan ini, tetapi ininya kita cos karena ini cos jadinya karena ini cos jadinya kita ganti jadi cos. Lanjut kita ke example. Untuk contohnya, sampelnya itu diberikan persamaan diferensial d kuadrat y per 2x kuadrat plus 3 dy per dx plus 2y sama dengan cos 2x. Kemudian persamaan karakteristiknya itu m kuadrat plus 3m plus 2. Kemudian m plus 2 kali m plus 1 sama dengan 0, m1 sama dengan min 1, dan m2 sama dengan min 2. Untuk solusi komplementernya, YC sama dengan C1 kali E min X plus C2 kali E pangkat min 2X. Dengan C1 dan C2 itu adalah arbitrary constants atau konstanta sembarang. Di sini untuk solusi umumnya, misalkan solusi umumnya itu YP sama dengan A cos 2X plus B sin 2X. Kemudian untuk turunan pertama dari YP sama dengan min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Kemudian turunan kedua dari YP sama dengan min 4A cos 2X dikurangi 4B sin 2X. Kemudian kita substitusikan menjadi min 4 A cos 2X min 4B sin 2X plus 3 dikali min 2 kali A sin 2X plus 2B cos 2X ditambah 2 kali
cos 2x plus b sin 2x menjadi cos 2x dikali min 2a ditambah 6b dikali cos 2x ditambah min a min 2b dikali sin 2x. Kemudian jawabannya cos 2x. Kemudian kita akan selesaikan sistem persamaannya. Ini min 2a plus 6b, nah ini sama dengan 1. Kemudian min 6a min 2b sama dengan 0. Kemudian kita ketemu bahwa a sama dengan min 1/20 dan b-nya itu b sama dengan 3/20. Itu karena tadi kita substitusikan persamaan dari A yaitu min 1/3 tadi. Kemudian kita masukkan ke min 6A kita substitusikan ke min 2A plus 6B. Kemudian kita masukkan. Kemudian hasilnya menjadi min 1/20 ya A-nya. Kemudian kita ke solusi khususnya itu menjadi YP sama dengan min 1/20 cos 2x ditambah 3/20 sin 2x. Untuk solusi umumnya yaitu Y sama dengan YC plus YP menjadi Y sama dengan C1E pangkat min X plus C2 kali E pangkat min 2X plus 3/20 sin 2X min 1/20 cos 2X. Begitu caranya. Kemudian untuk kasus yang kelima. Untuk kasus yang kelima ini 1/FD kuadrat sin AX. Biar gampangnya kita buat jadi sin AX di per FD kuadrat. Ketika FA kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sin AX per FD kuadrat itu sama dengan sin AX plus F kali min A kuadrat. Ya, dengan F min A kuadrat itu tidak sama dengan 0. Namun, jika F min A kuadrat itu sama dengan 0, ya hasilnya menjadi tak hingga dan metodenya akan gagal. Kemudian kita akan untuk analisis yang kedua, yaitu F min A kuadrat sama dengan 0. Nah, artinya D kuadrat plus A kuadrat itu faktor dari FD kuadrat. Misalkan FD kuadrat sama dengan D kuadrat plus A kuadrat V D kuadrat, sehingga V min A kuadrat tidak sama dengan 0. Sekarang 1/FD kuadrat atau cos dikali cos AX plus I sin AX sama dengan 1/FD kuadrat kali E pangkat AIX sama dengan X 1 per turunan pertama dari FD kuadrat kali E pangkat AIX, di mana ini untuk diferensialnya itu menjadi X per 1 turunan pertama dari FD kuadrat kali cos AX plus I sin AX. Kemudian kita akan pisahkan bagian real dan imajiner. Ya. Untuk ini 1/FD kuadrat kali cos AX sama dengan X 1 per turunan pertama dari FD kuadrat kali cos AX. Dan 1/FD kuadrat sin AX sama dengan X dikali 1 per turunan pertama FD kuadrat sin AX. Nah, ini jika turunan pertama dari F min AX itu 0,
tetapi turunan kedua dari F min A F dikali min A pangkat kuadrat ini tidak sama dengan 0. Dalam kasus ini D kuadrat plus A kuadrat adalah faktor berulang 2 kali dari FD kuadrat dengan menerapkan hasil sebelumnya sekali lagi. Kemudian diperoleh 1 per FD kuadrat kali sin AX sama dengan X kuadrat 1 per turunan kedua dari FD kuadrat sin AX. Dan 1 per FD kuadrat kali cos AX sama dengan X kuadrat per 1 X kuadrat 1 per X kuadrat dikali 1 per turunan kedua dari FD kuadrat kali cos AX. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian PD non-homogen menggunakan metode variasi parameter. Di sini sudah ada bentuk umumnya. Atau seperti yang sudah kita pelajari, ini tuh sama dengan AY double aksen ditambah BY ditambah C-nya. Kemudian kita cari YC-nya atau fungsi komplementernya, yaitu ini. Kemudian setelah mendapatkan YC-nya, kita mencari YP. Ini YC, ini YC, ini YC-nya, ini YP. Kemudian untuk menentukan solusi selanjutnya, seperti biasa kita turunkan, yaitu YP aksen. Nah, selanjutnya di sini kan kita akan mencari V1 dan V2-nya. Nah, agar tidak menjadi bentuk derajat 2 lagi, kita mengambil ini, kemudian disamadukankan 0. Seperti ini. Nah, untuk menentukan angka selanjutnya, dari ini yang kita samadukankan 0, kita turunkan lagi menjadi YP double aksen. Diperoleh hasilnya ini. Kemudian dari YP ini, YP aksen, kemudian YP double aksen ini kita kalikan dengan A0, A1, dan A2 sehingga diperoleh ini. Nah, kemudian untuk ini itu sama dengan bentuk umum, di mana bentuk umumnya ini sama dengan 0, dan yang ini sampai sini itu bentuknya sama dengan yang ini. Ntar kita tarik ini. Nah, ini sehingga tersisa yang ini. Jadi diperoleh hasilnya ini. Ini diperoleh dari sini karena ini sama dengan 0 dan keduanya ini sama dengan 0 juga. Kemudian setelah diperoleh ini, kita menggunakan aturan Cramer seperti yang sudah kita pelajari untuk mencari V1 dan V2-nya. Untuk mencari V1 dan V2 kita menggunakan aturan Cramer. Kemudian diintegralkan dan mendapatkan solusi khusus, yaitu ini.
Dan selanjutnya solusi umumnya seperti yang kita ketahui yaitu Y sama dengan YC plus YP. Atau dari metode variasi parameter ini sedikit mengambil ringkasan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, didapatkan bentuk umum, kita tentukan fungsi komplementer, kemudian kita cari parsialnya atau YP, kemudian kita gunakan aturan Cramer untuk mencari U1 dan U2 ini sama dengan V1 dan V2, atau C1 dan C2 itu sama aja. Kemudian diperoleh ini U1, U2, kemudian penyelesaian khususnya dan penyelesaian umum. Oke, di sini kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal Y double aksen plus Y sama dengan tan X. Di sini kita mendapatkan fungsi komplementer atau YC-nya, yaitu C1 sin X plus C2 cos X. Kemudian kita asumsikan C1 itu V1 dan C2 itu V2. Kemudian untuk menentukan langkah selanjutnya itu diturunkan, yaitu menjadi YP aksen sama dengan V1 cos X min V2 sin X plus V1 sin X plus V2 cos X. Kemudian V1 sin X plus V2 cos X itu kita sama dengankan 0. Dan dari sini, setelah ini kita menentukan YP double aksen, yaitu hasilnya ini. Kemudian kita substitusikan persamaan dari sini tadi, YP ini di persamaan 17 ke persamaan ke 18 ini. Kemudian V1 aksen sin X plus V2 aksen plus cos X kita sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini tadi diperoleh hasilnya sama dengan tan X. Dengan menggunakan aturan Cramer tadi sama seperti ini ya. Ini tadi ya 2-nya cos X, kita substitusikan dari V1 aksen ini kita peroleh hasilnya sin X, dan V2 aksen ini sama dengan min sin kuadrat X per cos X. Kemudian dengan mengintegralkan dari 2 ini kita peroleh hasilnya yaitu V1 itu min cos X plus C3 dan V2 nya itu sin X min ln secant X dan tan X plus C4. Kemudian kita substitusikan hasilnya ini V1 dan V2 nya ini ke YP nya, diperoleh hasilnya ini. Nah, kemudian di sini karena integral tentu, kita bebas untuk menentukan A dan B. Jadi kita ganti C3 menjadi A, C4 menjadi B, sehingga dapat seperti ini. Nah, penyelesaian umumnya tadi kan Y sama dengan YC plus YP. Tinggal kita substitusikan tadi YC-nya itu C1 sin X plus C2 cos X, kemudian ditambah YP-nya, yaitu yang ini. Nah, atau bisa kita tulis juga dengan ini, di mana C1 itu sama dengan C1 besar sama dengan C1 ditambah A C2 besar. Karena ini semua kan sama dengan konstanta, jadi sama aja. Kemudian di pembahasan terakhir yang ke-7 ini ada
kesimpulan dan cakupan masa depan atau manfaat masa depan. Di sini solusi untuk penyelesaian dari PDB order 2 dengan konstanta koefisien merupakan topik penting dari bidang matematika, fisika, dan engineering atau teknik. Kemudian peneliti menyebutkan bahwa dalam artikel ini sudah diberi gambaran umum yang komprehensif dan detail tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan PD order 2 dengan koefisien konstanta, termasuk persamaan karakteristik, penentuan akar-akarnya, dan 3 kemungkinan kasus dari akar yang berbeda dan akar real, dan juga akar konjugat yang kompleks dan akar berulang. Di sini peneliti menyebutkan bahwa artikel ini berharga bagi para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan topik PDB order 2 dengan koefisien konstanta. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.